Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besa Nurul Hikmah dari kelas HES 1B. Saya akan menjelaskan tentang pedoman penulisan tugas akhir karya ilmiah. Yang pertama, pengertian dari tugas akhir yaitu tulisan atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademik di perguruan tinggi. Sedangkan skripsi adalah tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah, serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. Cara untuk membuat proposal skripsi harus memuat 13 unsur. Yang pertama, sampul depan proposal skripsi yang mencakup judul seperti skripsi diajukan untuk diseminarkan dalam sidang proposal skripsi dalam program studi sesuai dengan nama program studi pada IAIN Manado. Yang kedua yaitu judul proposal skripsi ini bisa terdiri dari dua unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul proposal skripsi terdiri dari dua unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 14 dan anak judul menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12. Semua unsur yang ada di dalam halaman sampul diketik dengan satu spasi. Kemudian jarak antara ungkapan proposal skripsi dengan logo dengan nama peneliti yang diawali dengan kata oleh dan seterusnya. Disesuaikan dengan contoh sampul yang terlampir. Untuk logo IAIN Manado berukuran diameter 4 cm. Batas tepi atas, tepi bawah, dan tepi kiri sampul berjarak 4 cm. Sedangkan batas tepi kanan sampul berjarak 3 cm. Yang ketiga adalah latar belakang masalah. Pada bagian ini kita harus mengungkapkan sejarah dan latar belakang beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah, baik secara teoritis, normatif maupun empiris informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Yang keempat, identifikasi dan batasan masalah. Pada bagian ini kita mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang diasumsikan masuk dalam cakupan penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang akan dijawab dalam penelitian yang kita lakukan. Kalimat yang digunakan dalam bagian ini adalah kalimat interrogatif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada bagian ini memuat maksud dilakukannya penelitian dan dirujukan pada masalah yang telah dibatasi atau yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kemudian, kegunaan penelitian. Pada bagian ini berisi kejelasan mengenai nilai dan manfaat dari hasil penelitian, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis, baik untuk peneliti ataupun institusi. Selanjutnya, definisi operasional. Pada bagian ini kita harus menjelaskan pengertian tentang definisi dasar yang digunakan, yang pada umumnya tercantum dalam narasi judul penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini diidentifikasi dan ditabulasi penelusuran terkait skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks, dan hasil-hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Selanjutnya, kerangka teori. Pada bagian ini memuat keterangan tentang penyusunan sistematis teori yang mendukung permasalahan penelitian. Kemudian langkah selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada bagian ini memuat penjelasan terkait metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian dan terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.
Selanjutnya, sistematika pembahasan. Bagian ini berisi penjelasan berkenaan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat diketahui susunan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dan yang terakhir yaitu daftar kepustakaan sementara. Bagian ini berisi daftar judul-judul karya maupun data lapangan seperti buku, jurnal atau berita, baik di media cetak maupun elektronik. Karena bersifat sementara, maka tidak menutup kemungkinan adanya tambahan sumber kepustakaan atau boleh jadi pengurangan sumber yang telah tercantum pada penelitian selanjutnya. Daftar kepustakaan harus menunjukkan literatur yang mutakhir, baik buku yang ditulis, toko yang otoratif, artikel jurnal yang bereputasi dan terindeks. Yang kedua, isi skripsi. Isi skripsi terdiri dari bagian depan, bagian substansi, dan bagian belakang. Bagian depan skripsi ini terdiri dari sampul depan, sampul dalam, pernyataan keaslian, tujuan pembimbing skripsi, lembaran pengesahan, pedoman transliterasi, moto abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan singkatan. Selanjutnya yaitu bagian substansi. Bagian ini terdiri dari yaitu pendahuluan yang pada prinsipnya sama dengan isi proposal skripsi yang sudah saya jelaskan tadi, tapi dimungkinkan terjadi perubahan dikarenakan adanya data tambahan atau literatur yang lebih mutakhir. Yang kedua yaitu pokok pembahasan. Pokok pembahasan harus sesuai jenis dan pendekatan penelitian dan harus sesuai dengan masalah-masalah yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Pada bab 2 membahas tentang landasan teori. Bab 3 disesuaikan dengan model penelitiannya. Jika penelitian kepustakaan, maka pada bab 3 membahas tentang teori lanjutan. Adapun jika penelitian lapangan, maka pembahasannya mengenai metodologi penelitian. Bab selanjutnya adalah analisis atau hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dan didukung oleh data dan sekaligus analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Yang ketiga, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Bagian selanjutnya yaitu bagian belakang terdiri dari daftar pustaka, glosarium, dan lampiran. Selanjutnya bagian depan skripsi. Yang pertama, sampul depan skripsi berwarna menyesuaikan dengan warna fakultas masing-masing. Mencakup judul skripsi, seperti skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi. Kemudian di bawahnya logo IAIN Manado. Lalu nama dengan menyebut NIM, di bawahnya ditulis tersusun dari mulai prodi, nama fakultas, dan Institut Agama Islam Negeri Manado. Selanjutnya judul skripsi. Judul skripsi bisa terdiri dari dua unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul skripsi terdiri dari dua unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 14, sedangkan anak judul diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12. Anak judul diketik di bawah judul utama. Semua unsur yang ada dalam halaman sampul diketik dengan 1 spasi. Jarak antara ungkapan skripsi dengan logo adalah 3 spasi dan setelahnya juga nama peneliti yang diawali dengan kata oleh. Sesuaikan dengan contoh sampul terlampir. Kemudian unsur-unsur yang ada pada dalam sampul dalam sama dengan unsur-unsur yang ada pada sampul depan. Selanjutnya untuk halaman persetujuan pembimbing contohnya adalah sebagai berikut. Berisi kalimat skripsi berjudul, lalu yang ditulis oleh nama peneliti, lalu telah disetujui dengan pada tanggal, bulan, dan tahun, kata oleh serta nama pembimbing pada halaman pengesahan penguji skripsi diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji skripsi. Lalu pada halaman kata pengantar, bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga atas selesainya penulisan skripsi.
Selanjutnya, abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Juga latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan, teori, dan metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam satu paragraf. Kemudian, pernyataan keaslian skripsi seperti gambar berikut. Pernyataan keaslian berisi pernyataan penulis bahwa skripsi adalah hasil penelitian penulis sendiri yang harus ditandatangani oleh penulis di atas materai 6.000. Selanjutnya, jumlah halaman proposal dan skripsi minimal 20 halaman dan jumlah halaman substansi skripsi minimal 60 halaman. Selanjutnya, nomor halaman. Pola penomoran dapat dilihat dalam contoh berikut. Halaman bagian depan skripsi menggunakan angka Romawi kecil dan halaman bab pendahuluan dan seterusnya. Pada halaman judul bab, nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. Lalu untuk penomoran tabel dan gambar disesuaikan dengan nomor bab, diikuti dengan nomor unit tabel dan gambar, dan ditulis dengan angka Latin. Contohnya tabel atau gambar 2.1. Dan untuk referensi dan daftar pustaka, semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal dan skripsi harus dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Contoh daftar pustaka yang sesuai dengan pedoman sebagai berikut. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, titik, judul buku yang dicetak miring, titik, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, dan diakhiri dengan tahun penerbitan. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang dari pengarang yang bersangkutan. Daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang berasal dari Arab yang dimulai dengan huruf Al, misalnya Al-Ghazali. Daftar pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dari halaman substansi sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Buku atau artikel jurnal, sumber internet, sumber lisan atau wawancara. Skripsi yang disusun diharuskan merujuk artikel-artikel dalam jurnal yang ada di IAIN Manado. Jumlah referensi jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional bereputasi yang wajib dirujuk untuk penyusunan skripsi minimal 10 jurnal. Aplikasi referensi dan sitasi harus menggunakan Mendeley atau Zotero. Selanjutnya ada lampiran. Bahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam lampiran adalah teks yang dianggap penting akan tetapi cukup panjang, atau teks yang diperoleh dari sumber lisan. Kemudian daftar riwayat hidup. Isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan, pekerjaan yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi, pengalaman akademik, dan publikasi yang dihasilkan. Selanjutnya, ringkasan skripsi. Ringkasan skripsi ini mengikuti format template penulisan jurnal yang ada di IAIN Manado. Isi ringkasan skripsi harus mengandung persoalan yang menjadi fokus penelitian. Untuk format jurnal menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Selanjutnya ada persiapan ujian proposal skripsi. Proposal skripsi sudah harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. Persiapan ujian skripsi. Skripsi harus sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing. Skripsi harus mendapatkan keterangan bebas dari plagiarisme, harus disetujui oleh pembimbing, dan kita wajib memperbaiki naskah skripsi berdasarkan hasil koreksi tim penguji skripsi. Selanjutnya ada kutipan dan terjemahan. Teknik pengutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah penukilan dengan menggunakan kata yang kalimat yang sama persis seperti dalam sumber yang dikutip. Kutipan tidak langsung adalah penukilan gagasan dari sumber rujukan dengan menggunakan kata dan atau kalimat dari pengutip sendiri. Kutipan langsung yang terdiri dari 6 baris atau lebih ditulis dengan 1 spasi. Kutipan tidak langsung sama dengan naskah yang lain. Terjemahan Al-Quran atau hadis diketik tegak 1 spasi dan dimulai pada ketukan ke-7, serta tidak terikat dengan jumlah baris. Kemudian catatan kaki untuk buku, artikel, internet, disertasi, Al-Quran, dan wawancara. Pengutipan harus menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero.
dalam bentuk catatan kaki footnote. Contohnya adalah sebagai berikut. Penulisan catatan kaki yang merujuk kepada buku dimulai dengan nama pengarang tanpa dibalik dan tanpa gelar, diikuti koma, spasi, judul buku yang ditulis miring, koma dan jilid, juz atau volume buku, spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik 2, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun penerbit, kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan diakhiri dengan titik. Bila terdapat lebih dari 3 pengarang, maka cukup ditulis pengarang pertama diikuti dengan tulisan lalu titik. Selanjutnya, nomor catatan kaki. Angka penomoran dalam catatan kaki dicetak sedikit lebih tinggi antara nomor catatan kaki dan huruf pertama kata dalam catatan kaki. Penulisan catatan dimulai dari batas kiri penomoran catatan kaki lanjutan dari bab sebelumnya. Nama orang yang berasal dari kata asing khususnya Arab ditulis berdasarkan pedoman transliterasi IAIN Manado. Nama tempat yang sudah terstandarisasi dan nama istilah asing yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk penggunaan bahasa, proposal dan skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris atau Arab yang benar dan sesuai dengan standar kaidah yang berlaku. Penulisan proposal dan skripsi dalam bahasa Arab atau Inggris harus mendapat rekomendasi dari wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga dan persetujuan dari dekan fakultas. Dan istilah-istilah asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring disertai penjelasan minimal dalam kurung disertai sumber rujukannya. Yang terakhir, transliterasi. Transliterasi Arab Latin harus berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 atau 1987 dan 0543B/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Untuk bagian lampiran-lampiran contoh transliterasi Arab Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsonan tunggal. Yang kedua, konsonan rangkap. Yang ketiga, tak marbuta di akhir kata. Yang keempat, vokal pendek. Yang kelima, vokal panjang. Yang keenam, vokal-vokal pendek berurutan. Yang ketujuh, kata sandang alif lam. Yang kedelapan, ada huruf besar dan lain-lain. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.